Halo, perkenalkan nama saya Stefania Milan Oro dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Pertanian dan Prodi Agribisnis dengan NIM 2454201007 dengan dosen pengampu Yudianto Mandai S.Sos MSI. Dan saat ini saya akan membuat salah satu video project untuk memenuhi syarat ketuntasan mata kuliah Pendidikan Etika dan Budaya Anti Korupsi. Dan saat ini saya akan memberikan materi penyuluhan tentang dampak korupsi di bidang ekonomi. Baiklah, materi saat ini adalah dampak korupsi di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu penurunan produktivitas. Produktivitas pada setiap industri dan produksi akan menurun karena dampak dari korupsi ini. Produktivitas dari perusahaan-perusahaan akan terhambat dan tidak bisa berkembang lebih maju lagi. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan jumlah karyawan atau PHK. Lalu, banyak pengangguran yang menyebabkan angka kemiskinan meningkat. Dan yang kedua, yaitu menurunnya pendapat negara dari pajak. APBN dibiayai oleh pajak sebesar 70%, pajak penghasilan PPH, dan pajak pertambahan nilai PPN adalah jenis pajak yang paling banyak menyumbang untuk pendapatan negara. Penurunan pendapatan ini karena kenyataan bahwa banyak oknum pegawai pajak yang memanfaatkan kesempatan buruk ini untuk memperkaya dirinya sendiri. Hal ini juga mengakibatkan ketidakkepercayaan masyarakat terhadap pegawai pajak dan tentunya akan menghambat proses pembangunan dan merugikan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan utang negara. Korupsi tentunya akan memperburuk keuangan negara. Sebelumnya negara memang sudah punya hutang dengan negara lain. Dengan adanya korupsi, justru hutang itu akan semakin bertambah. Para maling uang rakyat ini tidak sadar diri bahwa apa yang ia lakukan dapat memperburuk keadaan negara. Mereka hanya memikirkan keuntungan pribadi. Dan yang keempat, dengan adanya tindak korupsi di suatu negara, akan menyebabkan para investor dari luar negeri tidak percaya lagi dengan kepastian hukum dalam industri suatu negara. Kondisi ini mempersulit pembangunan ekonomi. Dalam sektor private ini, korupsi merugikan pada sektor niaga karena kerugian dari biaya ilegal, risiko pembatalan perjanjian karena penyelidikan dan ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat. Dan yang kelima, rendahnya kualitas barang dan jasa. Korupsi juga akan menghambat pertumbuhan negara sendiri karena uang negara dibuat untuk memperkaya diri sendiri. Kualitas barang dan jasa menjadi rendah dan tidak layak digunakan untuk publik. Beras dengan kualitas buruk yang tidak layak untuk dimakan, terhambatnya perbaikan untuk jembatan dan bangunan yang ambruk. Tabungkas yang tidak layak berpotensi meledak dan merusak fasilitas umum dan pribadi masyarakat. Korupsi juga akan menurunkan kualitas fondasi dari proyek pembangunan karena di dalamnya terdapat suap, pengurangan bahan untuk dikorupsi. Semua itu dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri. Dan yang keenam, yaitu menambah beban dalam transaksi ekonomi. Adanya suap, pungli, penyelewengan dana data sebuah perekonomian membuat biaya transaksi akan semakin besar. Besarnya biaya transaksi menyebabkan tidak efisien dalam perekonomian seperti penggunaan sumber daya untuk penciptaan, penggunaan pemeliharaan, perubahan, dan sebagainya. Sistem kelembagaan akan lebih efisien jika bisa transaksi rendah, namun jika sebaliknya maka sistem kelembagaan tidak akan efektif. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa Indonesia bisa melakukan pungli dalam pembuatan berbagai oknum seperti akte kelahiran, surat izin pengemudi, dan lain-lain. Ini menyebabkan besarnya biaya transaksi dan sistem kelembagaan menjadi buruk. Dan yang berikutnya, ketimpangan pendapatan.
Tindakan korupsi ini menyebabkan perpindahan sumber daya untuk publik ke tangan pelaku, yang membuat uang pembelanjaan pemerintah menjadi berkurang. Dengan adanya tindakan korupsi ini, ketimpangan pendapatan akan terjadi antara elit koruptor dengan masyarakat karena pindahnya sumber daya untuk publik tadi. Dan beberapa negara pasti selalu berupaya untuk mengurangi tindakan korupsi untuk mencegah ketimpangan pendapatan karena koruptor mengaruk uang publik untuk kepentingan pribadi. Namun, Unslander 2011 menyatakan bahwa dampak dari korupsi terhadap ketimpangan pendapatan bersifat timbal balik. Artinya korupsi menyebabkan ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pendapatan juga menyebabkan korupsi. Dan yang selanjutnya, Badan Pusat Statis membagi kemiskinan menjadi 4 kategori, yaitu kemiskinan absolut, yang artinya seseorang yang memiliki kondisi di bawah garis kemiskinan atau dapat dikatakan tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk hidup dan bekerja dengan layak. Yang kedua, kemiskinan relatif, artinya kemiskinan karena pengaruh kebijakan yang menyebabkan ketimpangan pendapatan. Standar kemiskinan ini relatif ditentukan oleh pandangan subjektif masyarakat. Dan yang ketiga, kemiskinan kultural, artinya kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya yang membuat seseorang terbelenggu dalam kondisi miskin. Dan yang keempat, terakhir, kemiskinan struktural, artinya kemiskinan yang terjadi karena ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap kebijakan tertentu dan membuat sistem yang tidak adil sehingga terjebak dalam kemiskinan. Dan korupsi ini menjadi penyebab kemiskinan masyarakat. Selain menimbulkan efek langsung, korupsi juga menimbulkan efek tidak langsung terhadap kemiskinan. Alur korupsi awalnya memberikan dampak penurunan pertumbuhan perekonomian yang akhirnya menyebabkan kemiskinan yang naik. Masyarakat yang mengalami kemiskinan akan merasakan mahalnya harga pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, akses air, kesehatan, dan pendidikan. Harga bahan pokok juga tidak dapat dijangkau masyarakat miskin. Rumah layak huni, kesehatan, dan lain-lain sangat sulit untuk diakses karena informasi hukum yang tidak berpihak pada masyarakat miskin. Terima kasih.